Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isyana Nuradiyatin. Di sini saya akan menjelaskan apa itu APBN dan apa itu APBD. 1. Pengertian APBN. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang berisi di atas molis. 2. Pengertian APBD. APBD adalah suatu daftar sistematis dan terperinci tentang pendapatan dan pengeluaran pemerintah kabupaten atau kota selama periode 1 tahun. Dan di sini terdapat fungsi APBN, yaitu yang pertama, fungsi alokasi. Pemerintah membagi pendapatan yang diterima pos-pos pengeluaran yang telah diterapkan dalam APBN. Yang kedua, fungsi distribusi. Pemerintah mengatur keseimbangan anggaran pendapatan antar wilayah dan antar kelompok agar dapat menghasilkan keadilan. Ketiga, fungsi stabilisasi. Anggaran pemerintah akan menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan pokok perekonomian. Dan di sini terdapat fungsi APBD. Yang pertama, fungsi alokasi. Pemerintah daerah membagi pendapatan yang diterima ke pos-pos pengeluaran yang telah ditetapkan dalam APBD untuk meningkatkan perekonomian daerah. Yang kedua, fungsi distribusi. Pemerintah daerah mengatur distribusi anggaran pendapatan agar dapat menghasilkan rasa keadilan dalam masyarakat. Ketiga, fungsi stabilisasi. Anggaran pemerintah daerah akan alat untuk memelihara dan menjaga keseimbangan perekonomian daerah setempat. Dan di sini terdapat tujuan APBN dan APBD. Tujuan APBN yang pertama, sebagai pedoman pendapatan dan pembelanjaan negara dalam melaksanakan pemerintah. Kedua, pemerintah memiliki gambaran jelas tentang pendapatan dan pengeluaran selama 1 tahun. Ketiga, APBN dapat menghindari kesalahan pemborosan penyelewengan yang merugikan dalam pemerintah. Dan tujuan APBD adalah tujuan APBD sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggaraan negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Sumber-sumber pendapatan daerah. Yang pertama, 1. Pendapatan asli daerah. 2. Pajak daerah. Contohnya pajak kendaraan bermotor, pajak reklame. 2. Retribusi daerah. Contohnya parkir atau kebersihan. 3. Pengelolaan potensi daerah. Contohnya tempat peristiwa. 4. Penghasil laba BUMD. Yang kedua, dana penimbangan dana yang berasal dari APBN yang ditransfer ke daerah. Yang pertama, bagi hasil pajak PPh dan PBB. Kedua, bagi hasil penerimaan sumber daya alam. Ketiga, dana alokasi khusus DAK dan dana alokasi umum. Ketiga, penerimaan lain-lain yang sah. Yang pertama, hibah, dan yang kedua, dana darurat. Contoh sumber penerimaan daerah yaitu pajak hotel, hasil gajian, pajak kendaraan bermotor, pajak restoran BUMD. Setelah ada beberapa sumber-sumber dari APBD, di sini ada sumber-sumber APBN, yaitu yang pertama, penerimaan dalam negeri. Contohnya penerimaan pajak, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, bea perolehan hak atas
hak atas tanah dan bangunan, dan bea cukai. Yang terakhir, perdagangan internasional, ekspor atau impor. Yang kedua, penerimaan negara bukan pajak, yaitu migas, non-migas, laba badan layanan umum, dan laba BUMD.